Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami suka turbo, tapi turbo komputer. Kali ini saya bakal bahas beberapa SSD mengalami sedikit kenaikan harga, hingga yang parah-parah banget naiknya. Bukan karena faktor capres ya dan sebagainya, tapi kalau nggak salah, Samsung sebagai salah satu produsen flash memory terbesar di dunia, ini menaikkan harga chip NAND flash mereka. So pastinya berimbas kepada perangkat yang menggunakan NAND flash besutan Samsung. Nah, sebelum kita bahas harga sebelum dan sesudah kenaikan, mari kita coblos dulu. Udah kelar bos. Udah ya, saya ketinggalan dong. Sebelum dilanjutkan, yuk bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, tombol lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi sekelasnya. Nah, yang bakal dibahas di video kali ini merupakan SSD yang pernah saya ambil. Maksudnya sering saya pakai buat PC rakitan. Bukan mau pilih-pilih merek ya, tapi biar datanya valid. Khawatir saya dilaporkan, nanti dibilang video ini hoax lagi. Kalau dari kalian punya perbandingan harga sebelum dan sesudahnya di merek lain, monggo komen aja di kolom komentar. Biar kita sama-sama menangis, lihat harga yang semakin sadis. Oke, lanjut kita bahas satu persatu. Tim MP33 ini bukan promosi, bukan pula endorse, tapi memang salah satu merek dan tipe yang sering saya gunakan buat rakitan PC carry hore, atau bahkan yang rada lumayan speknya. Ya karena apa ya? Karena harganya yang tergolong murah dengan kualitas yang cukup baik, dan juga garansinya tergolong panjang. Nah, yang sering saya pakai ini sejatinya tim MP33 512GB. Sebelum kenaikan, harga SSD ini murah kebangetan. Bener, harga barunya cuma Rp399.000. Ya, sebut aja bunga. Bukan berita pelecehan ya. Maksudnya dibulatkan aja Rp400.000. Sekarang harga barunya jadi Rp595.000. Bahkan ada juga yang menjual di atas Rp600.000. Wow, naiknya kurang lebih Rp200.000 bro. Banyak banget ini mah. Terus satu lagi nih, tipe yang sama dengan kapasitas 1 TB. Saya udah 2 kali ya ngambil kapasitas segini buat PC racikan harga 9 hingga 10 juta rupiah. Sebelum naik harganya Rp710.000. Sekarang jadi Rp1.045.000. Lebih parah naiknya dibandingkan yang kapasitas 15GB. Rp335.000 bro selisih harganya. Sakit banget gak sih yang belum kesampaian beli SSD tipe ini dengan kapasitas segini? Kebayang loh, duit 300 ribuan ya bisa dialokasikan ke CPU cooler ataupun casing murah meriah lainnya. Lanjut merek Samsung tipe Evo 970 Plus. Dan kebetulan banget sekarang masih saya pakai ya merek dan tipe ini. Dengan kapasitas 250GB. Ya tahulah sendiri, merek Samsung. Ini memang lebih mahal ketimbang merek lain. Karena secara kualitas nggak perlu diragukan lagi. Saya sendiri lupa nih harga pasti Samsung Evo 970 Plus 250GB ini berapa. Cuma kalau saya nggak salah, ini di kisaran 500 ribuan waktu itu ya. Dan sekarang harganya mahal pakai banget nih. Harga barunya hampir 1 juta dengan kapasitas yang sama. Tepatnya Rp950.000. Wow, tambah dikit dapet tim MP33 1 tera dong kalau gini. Gak kebayang harga tipe ini dengan kapasitas 1 tera dan di atasnya. Nah, kalau saya lihat update harga terbaru saat video ini dibikin untuk kapasitas 2 TB, harganya sekarang jadi 3,8 juta rupiah. Buset, hampir 4 juta nih harga SSD 2 tera dari Samsung. Ya bisa rakit PC carry hore kece dong kalau duit segini. Alamak, nggak kuat pokoknya saya ngeliatnya. Sultan banget gak sih yang punya SSD Samsung kapasitas segini sekarang. Midas 4, salah satu brand lokal ini ya, bener gak sih? Jelasnya kurang dikenal banyak orang dan masih banyak juga yang meragukan merek satu ini. Tapi ternyata naik juga. Iya beneran, merek ini juga mengalami kenaikan harga. Kenapa saya bahas di video kali ini? Ya karena pernah ngambil buat konten rakitan carry hore.
Tapi asiknya biarpun mengalami kenaikan nggak separah dua merek sebelumnya, yaitu Samsung dengan Tim. Untuk Midas Force seri Hyper Lightning yang mana masih M2 SATA dengan kapasitas 512 GB, waktu itu harga barunya Rp310.000. Sekarang jadi Rp450.000. Selisih harganya Rp140.000. Tetap lumayan sih ya. Tapi lagi-lagi nggak parah-parah banget kan? Tapi lumayan juga sih ya. Terus untuk versi SATA-nya juga pernah ngambil yang mana harga awalnya Rp195.000. Ini untuk kapasitas 256 GB. Sekarang menjadi punah. Menjadi Rp266.000. Naik Rp71.000. Nah, kalau gini kan rada kecil nih. Ya harusnya segini aja ya. Kenapa hampir ratusan ribu? Itu kan nyakit banget. Silicon Power, salah satu merek alternatif dari Tim buat PC rakitan. Jadi kalau kosong Tim, biasanya saya manggil timnas lain. Itu sepak bola dong. Maksudnya pakai merek ini. Ya karena harganya tergolong bersahabat. Untuk Silicon Power tipe A60 512 GB, ini sebelum naik harganya kurang lebih Rp399.000. Ya samaan ya dengan Tim ya. Dan update harga terkini, harga barunya menjadi Rp625.000, naik Rp225.000. Widih, lebih tinggi nih naiknya dibandingkan Tim. Ya ampun, parah banget. Kalau udah di atas 100.000 lumayan banget loh naiknya. Apalagi di atas 200.000. Ini lumayan kan buat beli suara. Beli makanan maksudnya. Aduh. Untuk kapasitas yang 1 tera sendiri saya nggak tahu ya, karena nggak pernah ngambil ukuran segini. Yang sering saya ambil ini malah kapasitas 256 GB dan 512 GB. Dan jujur merek ini juga tergolong bandel nih. Terbukti selama ngambil alhamdulillah belum ada kendala. Bahkan PC rakitan yang umurnya hampir 2 tahun pakai SSD ini, SSD-nya masih aman buat dipakai. Dengan healthy di kisaran 80%. Nah, bagi kalian yang sering gonta-ganti merek, pastinya paham dong seberapa banyak kenaikan harga SSD dari semua merek. Sayangnya, saya salah satu orang yang nggak terlalu sering gonta-ganti merek SSD. Karena bagi saya, setia itu mahal. Alah, nggak nyambung. Maksudnya kalau saya udah percaya merek A, itu rada susah pindah hati. Apalagi harganya menggiurkan sekali. Oh ya, biarpun ada yang naiknya tinggi banget dan ada juga yang nggak parah-parah banget, tapi ada juga beberapa merek yang naiknya dikit banget. Mungkin karena kurang terkenal sih ya. Kalau dinaikin terlalu tinggi, malah tambah sedikit orang yang beli. Atau bisa jadi jenis chip yang dipakai bukan besutan Samsung, atau nggak mengalami kenaikan harga pastinya. Ya kita ambil contoh SSD M2 SATA dari RX7 ya. Kapasitas 128 GB. Dari harga 127.000 untuk barunya, sekarang jadi 133.000. Naiknya cuma 6.000 doang. Terus Vision SSD SATA 128 GB yang mana harga awalnya di angka Rp168.000, sekarang menjadi Rp198.000. Naik cuma 20.000 doang nih. Kalau gini sih nggak nyakit banget ya. Dan mungkin ada beberapa merek lain yang naiknya nggak seberapa. Monggo di komen aja ya. Nah, gimana nih tanggapan kalian mengenai kenaikan harga SSD yang cukup signifikan di beberapa merek? Pastinya cukup miris ya, karena bagaimanapun juga SSD ini merupakan part PC yang sangat berperan penting dalam sistem komputer saat ini. Ya kita tahu lah ya, kecepatan SSD ini cukup membantu dalam banyak hal, macam penggunaan aplikasi, contohnya game ya. Kalau ditaruh di SSD, loading gamenya lebih cepat dibandingkan hard disk. Begitupun juga Windows dan aplikasi lainnya. Ya semoga harga SSD bakal naik lagi. Maksudnya balik ke semula, kok malah naik lagi. Atau kalau bisa turun lagi di bawahnya, biar bisa menikmati SSD kencang dengan kapasitas besar berharga murah pastinya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan harga SSD yang melonjak tinggi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.